Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Desain Busana kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kolase busana dengan saya Miftah Dewi Ciptaningrum SMK Sabiur Rasyad. Sebelum kita membahas tentang apa itu kolase busana, coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah salah satu contoh dari kolase busana menggunakan kerang. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran pada bab kolase busana yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan apa itu kolase busana. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kebutuhan alat dan bahan untuk membuat kolase. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan macam-macam kolase busana. Yang keempat, siswa mampu menerapkan sumber ide pada kolase. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat desain busana sesuai dengan konsep kolase. Marilah kita langsung saja membahas apa itu kolase. Pengertian desain kolase. Kolase adalah suatu guntingan majalah atau gambar-gambar yang disusun menjadi suatu cerita atau tema. Dari tema tersebut, inspirasi dapat kita dapatkan dari majalah, kehidupan sehari-hari, misalnya dari iklan, gambar pantai, gambar sawah, dan lain-lain, sesuai dengan inspirasi. Lalu dibuat sebuah desain ditunjang dengan pernak-pernik sesuai tema, misalnya tema pantai, kerang, bunga, pasir, jaring, daun-daun, dan lain-lain. Dari kolase tersebut, maka kita dapat menemukan ide-ide yang akan kita desain sesuai dengan tema yang kita pilih. Alat untuk membuat kolase yang pertama, pensil, penghapus, penggaris, pensil warna, cat air, kuas, lem, kertas, lem tembak, lem raja wali, gunting kertas, gunting kain, dan karpet. Bahan untuk membuat kolase antara lain kertas gambar, kertas warna, styrofoam, majalah bekas, cat air, print foto, sumber ide, hiasan atau ornamen. Macam-macam kolase antara lain ada 6. Yang pertama, kolase digital. Yang kedua, kolase kertas. Yang ketiga, kolase kain. Dan yang keempat, kolase pasir. Yang kelima, kolase elektronik. Dan yang keenam, kolase alami. Gambar di samping ini adalah contoh kolase digital. Dan yang ini kolase kertas. Yang ini kolase kain. Yang ini kolase pasir. Dan yang ini kolase elektronik. Dan yang ini adalah kolase alami. Marilah kita bahas satu persatu apa itu kolase digital, kertas, kain, pasir, elektronik, dan alami. Di bawah ini adalah contoh kolase digital. Kolase digital adalah kolase yang terbuat dari komputer atau handphone menggunakan aplikasi. Coba kalian perhatikan baik-baik, gambar-gambar di samping adalah hasil-hasil dari kreasi dari aplikasi laptop atau komputer atau handphone. Nah, ini adalah contoh kolase digital juga. Desainnya pun terbuat dari hasil desain digital atau desain dari hasil dari komputer atau handphone. Editing handphone, editing komputer. Nah, ini yang namanya kolase digital. Yang kedua adalah kolase kertas. Kolase kertas adalah kumpulan atau guntingan dari gambar-gambar yang ditempel sesuai dengan tema yang akan kita angkat. Contohnya, gambar yang ada di sini adalah mengangkat tema tentang sakura. Ini adalah sumber ide dari kumpulan-kumpulan sakura yang dijadikan satu print-printan. Ini adalah dari majalah-majalah bekas yang digunting-gunting kemudian dijadikan satu. Dan yang ini bisa jadi print-printan, bisa juga dari majalah bekas, bisa juga dari internet yang kalian print kemudian digunting dan ditempel. Kemudian ini hasil desain dari yang sudah kalian kumpulkan tadi, ditarik menjadi satu kesatuan desain seperti yang ada di samping. Nah, ini yang namanya kolase kertas. Guntingan kumpulan kertas yang ditempel menjadi satu kesatuan dari suatu ide yang kalian ambil. Misalnya mau dari ide pantai, berarti gambar-gambar pantai yang akan kalian tempel seperti itu. Ini adalah kolase kertas, sama seperti tadi, tempelan-tempelan juga.
ini menggunakan tema gotik. Nah, bedanya sama yang tadi, gambar yang tadi, hasil desainnya ditempel di sampingnya. Hasil dari ide ini dijadikan satu, kemudian kalian buatlah desain. Nah, desainnya dijadikan satu di satu kertas. Nah, sedangkan yang gotik ini dipisah. Jadi, antara kolase dan hasil desainnya terpisah. Boleh dijadikan satu seperti tadi, boleh juga dipisah seperti ini. Jadi, kolasenya sendiri, hasil desainnya sendiri, tidak masalah. Jadi kolase kertas adalah hasil tempel-tempelan dari sumber ide yang sudah kalian kumpulkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kolase kain. Kolase kain adalah kolase 3D yang ditempel dengan kain yang kalian gunakan. Nah, seperti yang ada di contoh di sini, ini menggunakan kain yang ditempel pada desain yang sudah dibuat. Jadi buat desain dulu, kemudian kain yang akan digunakan itu ditempel. Ini juga. Jadi desainnya dibuat dulu, kemudian ditempel kain yang akan digunakan sebagai hiasan. Ini kolase kain adalah kolase yang 3D, menggunakan kain aslinya. Nah, sedangkan yang ini menggunakan kain tile dan kain batik. Jadi, kalau yang kolase kain pasti 3D? Iya, pasti 3D. Jadi ada contoh kainnya yang digunakan. Lanjut. Yang selanjutnya adalah kolase pasir. Kolase pasir adalah kolase yang terbuat dari pasir atau serbuk-serbuk yang ada di sekeliling kalian. Bisa menggunakan serbuk susu, bisa menggunakan dengan tanah, bisa menggunakan gula pasir, bisa menggunakan Oreo yang sudah dibubuhkan. Boleh. Intinya kolase yang dibuat dari pupuk-pupuk yang ada di sekeliling kalian. Nah, sama seperti tadi, kolase pasir itu 3D. Dan yang pertama yang kalian lakukan adalah membuat desainnya terlebih dahulu, kemudian kalian taburkan dengan apa yang akan kalian gunakan. Seperti itu. Lanjut. Kemudian adalah kolase elektronik atau kolase logam. Kolase elektronik atau kolase logam adalah kolase 3D yang dibuat dari bahan-bahan elektronik atau logam. Nah, sama seperti tadi. Intinya kalian membuat desain gambarnya dulu menggunakan pensil dan pensil warna, kemudian dihias dengan elektronik atau logam. Itulah yang dinamakan dengan kolase elektronik atau kolase logam. Ini menggunakan logam koin ya, uang koin. Ini menggunakan paku dan murmur. Nah, kita lanjut ya. Kolase alami. Kolase alami adalah kolase yang terbuat dari bahan-bahan alami. Sama seperti tadi, kolase alami adalah kolase yang 3D yang dibuat dari hiasan-hiasan alami. Contohnya daun jeruk, daun-daunan yang sudah kering, kemudian padi. Nah, boleh. Kemudian ini menggunakan sayuran, menggunakan daun-daunan. Nah, ini menggunakan koran. Mungkin ada pertanyaan, Bu, ini koran kok tidak masuk pada kolase kertas? Nah, kalau kolase kertas adalah kolase yang ditempel dari gambar-gambar sumber ide. Sedangkan yang ini bentuknya 3D. Kolase alami adalah kolase 3D yang dibuat dari barang-barang alami yang ada di sekeliling kalian. Beda dengan kolase yang kertas ya. Kalau kolase kertas tidak 3D, hanya ditempel-tempel kertasnya dari sumber ide yang sudah kalian kumpulkan. Jadi ini termasuknya tetap di kolase alami, walaupun ini menggunakan kertas, namun ini bentuknya 3D. Oke, bisa dipahami? Bila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung atau bisa komen di bawah ini. Kemudian ini juga masih dengan contoh kolase alami. Ini menggunakan irisan jeruk, ini menggunakan bulu-bulu, ini menggunakan kelopak bunga. Lanjut. Langkah-langkah membuat kolase. Yang pertama adalah mencari sumber ide. Yang kedua, menentukan warna. Yang ketiga, mencari inspirasi bentuk busana. Yang keempat, membuat desain sesuai sumber ide.
Nah, contohnya, mencari sumber ide. Kalian akan menggunakan sumber ide mawar misalnya. Nah, sudah, oke, mencari sumber idenya mawar, sudah dapat ya. Kemudian yang kedua, menentukan warna. Nah, mawar, bunga mawar itu warnanya apa? Ada warna apa aja yang ada di mawar? Contohnya ada merah, ada kuning, ada putih. Nah, warna apa yang akan kalian ambil? Tentunya harus ada pada mawar tersebut, yang ada satu kesatuan dengan mawar tersebut. Kemudian sudah dapat, kalian akan menggunakan merah. Oke, sumber idenya kalian mengambil mawar, menentukan warnanya, kalian menentukan warna merah. Kemudian yang ketiga, mencari inspirasi bentuk busana. Nah, carilah inspirasi bentuk busana yang ada kaitannya dengan bentuk bunga mawar atau sesuatu yang memperlihatkan bahwa itu sumber idenya dari bunga mawar agar kelihatan. Nah, setelah kalian sudah menentukan 3 ini, barulah kalian membuat desain sesuai dengan sumber ide yang akan kalian ambil. Nah, di situ bisa dipahami. Oke, lanjut. Cara mengambil sumber ide. Macam-macam sumber ide tersebut tidak harus mengambil secara keseluruhan, melainkan dapat mengambil bagian-bagian tertentu yang dianggap menarik untuk dijadikan sumber ide. Cara pengambilan sumber ide antara lain, yang pertama, hanya diambil warnanya saja, boleh. Kemudian ciri khusus, kemudian bentuk luar atau siluet, dan yang terakhir tekstur. Contohnya mengambil warna, hanya mengambil warna mawarnya saja, bunga mawarnya saja atau warna merah. Kemudian ciri khusus, nah contohnya baju kimono, dimana khususnya terletak pada lengan atau kerah, atau baju adat Jawa, baju adat Manado, baju adat Makassar yang bisa kalian gunakan, atau bahkan baju adat dari Irian Jaya yang khusus itu pasti dari daerah tersebut. Kemudian bentuk luar atau siluet, contohnya dari burung merak, bentuknya atau siluetnya itu yang menggambarkan bahwa itu adalah burung merak. Kemudian hanya teksturnya saja, boleh. Contohnya misalnya pakaian wanita Bangkok, bahan yang digunakan dari bahan sutra, boleh. Tekstur bisa juga dari tekstur kulit harimau misalnya, boleh. Misalnya dari zebra, ya, kelihatan bahwa itu sumber ide dari zebra. Berikut adalah sumber ide dan menentukan warna. Yang pertama, ini adalah sumber ide dari bunga, dan yang ini sumber ide dari uang koin, dan yang ini adalah dari sumber ide berakar cabang atau dari akar. Gambarannya atau bentuknya seperti itu, bisa dilihat ya. Dari sebuah sumber ide satu gambar akar bisa jadi sebuah busana yang indah. Kemudian yang ini dari lipit rapuh atau daun yang sudah rapuh, lipit-lipit daun yang sudah rapuh. Jadilah gambar seperti ini. Dari satu gambar bisa jadi desain yang indah seperti ini. Itulah yang dinamakan dengan sumber ide. Lanjut, ini dari bentuk yang bersudut-sudut, jadilah busana seperti ini. Kemudian lanjut, ini dari tekstur telur puyuh, jadilah sumber idenya pada baju yang ditempel sesuai dengan teksturnya telur puyuh. Bisa dipahami ya? Inilah yang dinamakan dengan sumber ide. Lanjut, sedangkan ini pada warna dan bentuknya. Dan yang ini dari motifnya atau teksturnya. Dari baju adat, jadilah ditempel pada busana harian di bagian bawah sini. Kemudian ini yang diambil apanya? Ya, betul, dari warnanya. Dari warna langit dan laut ini dijadikan sumber ide, jadilah gaun seindah ini. Dari warnanya saja. Sumber idenya dari apa? Dari warna langitnya ini dan laut. Oke, yang ini bisa dipahami ya. Ini dari yang ini kola salami, dan kola salami. Nah, dari materi yang tadi, kita akan mengerjakan tugas yang pertama tentang kolase busana. Tugas yang pertama adalah mencari sumber ide, seperti yang tadi. Kemudian menentukan warna apa yang akan kalian buat. Kemudian yang ketiga, mencari inspirasi bentuk busana. Setelah menentukan 3 hal ini, coba kalian tulis dan kalian cari sumber ide yang seperti apa yang akan kalian buat.
persiapkan dulu sebelum kalian pada akhirnya membuat sebuah desain yang indah. Oke? Kemudian tugas kedua, buatlah sebuah desain dengan kolase alami sesuai dengan kreativitas kalian. Oke, sesuai dengan sumber ide yang tadi sudah kalian cari pada tugas yang pertama. Selamat mengerjakan. Berikut adalah hasil karya siswa-siswi SMK Sabilur Rasyad. Bisa dilihat ya. Ini adalah kolase alami hasil karya kakak-kakak angkatan kalian. Terima kasih. Thank you for watching. Dari saya, Miftah Dewi Ciptaningrum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.